Shalom, salam, damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Saudara, RHI kali ini akan mengangkat satu tema. Ada hikmah di balik musibah. Ada hikmah di balik musibah. Bersama saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, saya berharap ini akan menjadi berkat buat kita, karena suka atau tidak sekarang kita sedang menghadapi banyak musibah, dan itu bukan penanda bahwa kita akan kacau, bahwa kita akan chaos, bahwa kita akan tidak punya masa depan. Bukan, tapi di balik itu ada sesuatu rancangan Tuhan. Dan tema kita adalah ada hikmah di balik musibah. Ada seorang anak muda yang katakanlah kurang beruntung karena dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Bahkan saudara-saudaranya tega mencelakakan dia. Dia sepertinya tidak punya masa depan. Dan dia lalu dijual sebagai budak. Dan anak muda ini menjalani dengan tentu terpaksa tapi berserah kepada Allah. Dia punya juragan yang baik, dia bekerja, tapi ternyata dia punya masalah dengan juragan putrinya. Juragan putri ini menyukainya dan dia tidak mau, karena mau hidup yang baik. Dan dia difitnah sebagai yang akan rusak pagar ayu, yang akan menyukai tuan putrinya, dan dia dimasukkan penjara. Tidak ada masa depan. Semuanya bertubi-tubi kena musibah. Musibah sosial, musibah kriminal. Sosial dari saudara-saudaranya, kriminal karena dia dianggap berbuat jahat. Tidak ada persoalan yang dia bisa hadapi, dan ini betul-betul musibah. Tapi cerita lain, saudara, ada Tuhan yang menolong dia. Sehingga di balik musibah itu nanti anak muda yang bernama Yusuf ini, kita mengenalnya sebagai Nabi Yusuf, itu diberkati Tuhan. Dia mau mengurai mimpi sang raja, lalu membuat strategi untuk penyelamatan terhadap yang disebut nantinya ada bencana, dan Yusuf akhirnya menjadi pegawai tinggi. Bahkan Alkitab mencatat sebagai orang kedua setelah raja. Saudara, ada musibah, musibah sosial, musibah kriminal, bahkan dia nyaris dibunuh. Tapi di balik itu ada hikmah. Kita akan bersama mencermati hal ini. Kita buka di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-50. Kejadian 50 ayat 20 sampai dengan 21. Yang demikian sabdanya. Memang kamu telah merekarkakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi, janganlah kamu takut. Aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Demikianlah ia
menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Kejadian 50 ayat 20-21. Yang berbahagia barang siapa mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupan setiap hari. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kisah Yusuf sudah kita hafal tentunya. Begitu masa kelaparan tiba, maka keluarga Yusuf, Bapak Ishak, dan juga keluarga yang lain, Yehuda dan adik-adiknya, bahkan si bungsu Benyamin, mereka kelaparan dan membeli gandum ke Mesir, ke tempat Yusuf. Dan mereka ketakutan luar biasa setelah tahu bahwa penguasa kedua negeri itu ternyata adalah Yusuf, adiknya sendiri yang dulu dicelakakannya. Dan mereka menduga pasti ini balas dendam nih, pasti habislah kita dan anak-anak kita habis. Kita jahat kepada Yusuf dan sekarang dia menjadi orang yang punya kuasa, dia punya prajurit sendiri dan kekuasaan dan luar biasa. Ayat ini kita baca, Yusuf menyebut, memang kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Tuhan Allah Yahweh mereka-rekakan kebaikan terhadap aku. Dengan kata lain, di balik kejahatan dosa yang kamu buat, di balik musibah yang aku terima, ternyata ada hikmah Tuhan yang menolong aku. Ada hikmah di balik musibah. Dan dia menenangkan saudara-saudaranya yang ketakutan itu, dan dia mengajak mereka, lalu dia bahkan nanti tidak hanya memberi gandum. Sejarah mencatat Yusuf mengajak orang tua dan keluarga dan adik-adiknya untuk berkumpul di Mesir. Saudara-saudara, ada beberapa yang kita pelajari di sini. Sikap pengampunan, sikap tidak membalas dendam. Tapi yang paling mencolok adalah sikap di balik musibah ada hikmah, ada berkat Tuhan. Tuhan mengatur semua. Dan itu kita temukan. Luar biasa, bukan? Dan Yusuf menjadi sarana berkat tidak hanya untuk keluarga, tapi juga untuk bangsa Mesir, bahkan yang lainnya. Ada hikmah di balik musibah. Sungguh tepat yang dikatakan di dalam kitab Roma. Roma 8 ayat 28. Roma pasal 8 ayat 28. Di sana dikatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya ulang baca ayat ini, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, meskipun ada musibah bertubi-tubi,
Jangan menyalahkan Tuhan, karena bisa jadi seperti kesaksian ini, di balik musibah kita bisa ambil hikmah, dan ada hikmah di balik musibah. Karena apa? Karena janji Tuhan ya dan amin. Dia akan menolong, dia akan memberkati, dia akan menghibur, dan dia akan merubah yang tidak baik menjadi baik, yang merugikan menjadi menguntungkan, yaitu bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara dan saya juga. Oleh sebab itu, meskipun sekarang kita punya masalah, musibah, bencana macam-macam, gunung berapi bergantian seolah meletus, longsor, banjir muncul, gempa bumi hebat datang. Begitu juga dengan kecelakaan di darat, di laut, bahkan di udara yang mengerikan. Saudara, kita tidak harus menghadapinya, tapi yakinlah bahwa di balik musibah, bencana, ada hikmah. Mari kita serahkan dan mari kita memohon semoga Tuhan tolong dan berkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan berkatilah supaya kami memahami bahwa di balik bencana, musibah ada hikmah, karena Tuhan mengasihi kami. Tuhan tolonglah kami supaya kami belajar untuk menghadapinya, tidak semblah, tidak frustrasi, dan tidak meninggalkan Tuhan. Kami tetap bertaut pada Allah, dan kami percaya Tuhan akan menolong kami. Terima kasih Tuhan untuk renungan pada saat ini, RHI pada saat ini. Tuhan berkati hamba-Mu, berkati kami semua, di tengah bencana, di tengah musibah, biarlah kami tetap berharap kepada Allah. Terima kasih Tuhan, karena ada hikmah di balik musibah. Demi Kristus pengantara kami. Haleluya. Amin.